Boyo, sobat ngopi petang, kembali lagi bersama gua Popon dan host dadakan yang bukan tahu bulat, Om Dwi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama komunitas mountain bike. Ya, jadi ini salah satu kegiatan di alam terbuka juga yang kita juga sekarang mungkin banyak yang menggemari kegiatan ini ya. Kita nggak berlama-lama lagi nih, kita langsung ngobrol. Silakan perkenalkan diri Om. Om, nama saya Billy, tinggalnya di Joglo. Saya main mountain bike lagi udah sekitar 2-3 tahun lepas deh. Oke. Ya, siapa lagi? Rame nih. Dari MKKB Rider yang ngurusin track ini Om. Wush, ini kuncennya ternyata ya. Kuncennya ya. Ajudan. Lanjut ada Bang Soleh nih. Halo, saya Soleh. Dari mana ya? Dari itu? Dari MKKB juga. MKKB juga. Sekutu jahat juga. Furkon. Saya newbie, baru main, baru diajarin sama senior nih. Masih probation berarti ya? Probation. Dikit lagi desain ya. Nama lainnya Mama Gufron Om. Oh, Lanjut ada Om Gofur nih. Saya Gofur, ya kita diracunin di sini nih Om nih. Lihat bikin gini kayaknya enak juga buat loncat-loncat gitu ya kan. Akhirnya jadi suka main MTB. Nah ini salah satu builder juga nih Om. Yang nemenin saya ya kan. Kalau sendirian kan ntar kesurupan lagi. Cabutan panggilan. Jangan lupakan yang sini. Kalau saya Steve Yaya, ya hobi saya cuma temenin anak main sepeda aja sih. Oh gitu ya. Seneng ngeliat pada main gitu kan. Wah, ya semoga mentalnya pada naik ntar kalau udah gede gitu. Nah, rame nih ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat teman-teman nih tertarik dengan kegiatan apa? Bukan kegiatan ya? Aktivitas menggunakan sepeda ini. Ada siapa nih yang mau jawab nih? Apa yo? Om Billy. Ya apa ya, lebih menantang aja gitu loh. Istilah kata kan kalau kayak mountain bike kan kita urusannya tuh sama alam, ya gak? Itu unpredictable, nggak bisa ditebak. Ya kadang istilah kata kayak nih hari tadi cerah tiba-tiba hujan ya gitu kan. Itu terus apalagi ya? Ya buat kesehatan yang pasti kan. Buat kesehatan. Saya juga ke bike park kemana kalau masih deket-deket saya goes gitu. Ya, tapi mountain bike kalau jungkir balik emang sehat juga itu. Itu malah patah tulang lagi. Kalau mau mana jatuh. Pakai hambal. Justru itu Om, makanya pada bermain di sini buat basic di bike park biar jungkir balik gitu. Di sini semua melahirkan atlet-atlet nih di sini nih. Jalan-jalan atlet juga di sini kan. Termasuk saya juga nih baru belajar pertama kali belajar drop di sini. Atlet tahu bulat. Nah, ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman? Kalau saya pribadi sih ya karena mungkin habit ya Om ya, dari dulu zaman kuliah kan naik sepeda dari kampus rumah, kampus kosan, kampus pacaran gitu kan. Ya habis itu coba ketemu teman-teman nih, mulai ketemu anak-anak BMX gitu kan. Oh kayaknya seru nih, lucu nih. Kayak happy gitu ngelihatnya, keren gitu, muter-muter gitu. Karena dulu kan BMX yang itu flatland ya masih. Flatland. Anak-anak flatland tuh belum main terjam. Terus akhirnya coba main. Kan saya di Bandung dulu base-nya, di base ngelihat ke anak-anak terjam tuh di apa tempat makan yang tinggi itu namanya? Punculot. Nah, di Punculot ya anak-anak terjam. Udah lama nggak Punculot. Kok keren ya gitu, minta ajarin. Waktu masih kuliah mungkin mentalnya masih gede kali ya gitu. Kok happy gitu ngelihatnya. Terus udah kelamaan kita kok pas di sini sih di Bintaro, di daerah sini ketemu wah anak-anak ini ternyata senang main di gunung nih. Kita nih gunung gitu. Ternyata efeknya ya, mungkin buat penghilang stres juga kali ya gitu. Karena udah 5 hari di kantor, tekanan segala macam, kalau ke gunung tuh kayak yang refreshing, healing. wah, gitu, iya. Sekarang healing. Itu kerasa banget sih kayak gitu. Iya. Kalau kita mau main sepedahan di aspal kayaknya malah ganggu orang di jalan. Cuman kadang-kadang taruhannya pas weekend lu jatuh penyok banget lu Seninnya babak belur bikin sengklek lu datang ke kantor. Nah kalau tadi kan kalau misalnya khusus main di gunung gitu ya, ada kriteria khusus untuk sepedanya nggak sih sebetulnya? Contoh gini ya, dulu mungkin zaman gua SD dulu ya, orang tua sanggupnya cuma beliin
sepeda mini dulu kan. Akhirnya gue sulap tuh jadi BMX dengan ganti stangnya, ganti apalah gitu ya. Daun tuh pasti patah habis itu. Iya. Iya. Wah dulu kita main kayak gituan sama Om. Pakai kayak gitu udah mana lagi main begitu tiba-tiba patah, perut lagi mulus, kelanjutannya silakan tebak sendiri deh tuh. Nah itu gimana sih? Ada kriteria khusus nggak sih sepedanya itu? Boleh? Pasti ada sih Om. Ya semakin itu nyambungnya sama kenyamanan, sama enjoy-nya main sepeda gitu. Makin maksudnya fiturnya makin banyak, otomatis kan kita main sepeda juga lebih enjoy lah. Nyaman nomor satu ya. Lebih ke kenyamanan sama safety juga gitu. Terus juga Safety. bergantung sama ya track yang mau dilewatin gitu kan. Kalau makin ekstrim ya otomatis kan spesifikasi sepedanya pasti lebih tinggi lagi gitu. Kayak misalnya kan Suspensi. buat trail atau misalnya Trail. buat cross country atau misalnya downhill sampai yang paling ekstrim downhill gitu kan. Itu ngaruh banget gitu si spesifikasi atau ini sepeda gitu. Memang ada khusus lah gitu. Ini buat XC gitu. Kalau bisa dibilang bisa nggak dipakai? Bisa, tapi ya itu tadi nggak nyaman sama. Kadang kayak kalau sepeda yang kayak model downhill kita apa dual crown ya. Dual crown sendiri tuh kalau beda settingan lagi ada yang ke downhill, ada yang ke free ride tuh. Ya, akhirnya Beda angin, beda settingan doang, tapi sepedanya mungkin masih nggak beda jauh lah. Gitu. Oh nggak beda jauh ya? akhirnya ya jadinya jadi berkembang juga gitu Pak, varian sepedanya, varian mainannya jadi macam-macam gitu. Kalau dulu mungkin cuman XC, all mountain sama downhill. Kalau sekarang kan berkembang banget gitu, ada trail, ada enduro. Yang paling ini kan enduro gitu. Jadi kayak gue pengen downhill tapi pengen bisa Pedalin. nanjak juga Oke, gitu. enduro banyak kan? Akhirnya ada. Jadi kayak muncul subgenre baru gitu. Nah tapi apa namanya? Itu dari sisi sepeda. Kalau dari medannya sendiri itu ada berapa macam sih untuk ini? Beda ya. Sepedanya tiap sepeda kadang-kadang beda. Paling umum sih ya ada yang bike park sama yang alam bebas lah gitu lah. Oh, gitu aja semua ya. Secara nanti kan bike park ada yang XC, ada yang downhill, gitu kan. Kayak misalnya contoh di mana JPM ya, yang itu yang lebih XC atau misalnya JPM, RC. Koeri juga ada, XC juga gitu. ada kan. yang lebih buat downhill kayak misalnya di Gunung Pinang gitu atau misalnya di Cikole. Jadi memang beda-beda gitu. Lahon ya kan. Ya atau misalnya yang buat yang lebih free ride gitu kan. Free ride, Koeri masuknya free ride gitu, free ride tuh. Sembarangan banget tuh. Macam-macam sih. Nih rider kecil juga nih Halo. Kalau downhill ada Galunggung gitu Kalau ya. ya Lunggung, Cekelangon, Galunggung, Bangon. kandang pitik. Banyak tuh. Dari biasanya sih yang penting banget sih dari segi suspensi biasanya Om, Ya. ya kalau main downhill ya. Minimal ya 160 travel ya. 200 depan 200 tuh. Kalau maksudnya masih semi downhill lah, masih enduro ada enduronya. 160. 160 lah ya. Saya pernah pengalaman Om dulu di Bandung tuh. Ya namanya kurang ilmu ya Om ya gitu ya. Dan juga keadaan sih lebih. Nyobain pakai sepeda cross country, tapi saya coba di track bike park yang lumayan ya inilah ekstrim gitu. Ya alhamdulillah Om 23 jahitan di muka gitu. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya gitu. Tapi nggak kelihatan Om operasi Lumayan, plastik. Om. Kemarin saya ke Korea waktu itu Om. Oh Korea ya. Korea apa Kreo sana deket tuh. Jadi di sini di dalam Kita aja 5 aja deh lagi belum menjalik di muka. Di muka penyok banget tuh. ya itu tadi Om yang safety-nya itu. Safety-nya. Jadi memang Ya, sama. spesifikasi sepeda juga Sama ini Om, safety gear. Safety gear juga. Kalau udah level yang udah berat kayak enduro downhill udah pakai full face biasanya kan. Oh. Ininya juga beda kalau kayak trail apa masih tipis-tipis, begitu udah boleh enduro downhill udah mulai rada tebel biasanya. Tergantung medannya juga. Jadi siap tempur lah gitu. Nah, kan kalau dilihat ya banyak tadi ya 23 jahitan lah apalah ya. Nah sebetulnya kalau ada pemula nih ingin terjun ke masuk ke hobi mountain biking gini, dia harus punya ilmu khusus nggak sih yang harus dia mengerti dulu sebelum dia terjun. Basicnya Basicnya sudah Itu pasti ya. Itu apa aja tuh?
Mungkin kalau basic yang jelas mah harus tahu resiko dulu ya Om ya, di mana-mana ya. Oh ya, Resiko dulu. betul. Udah Kalau- siap jatuh aja Iya. udah. Kalau dulu sih harus tahu cara jatuh gitu. Cara jatuh yang safety seperti apa gitu, enggak yang Ada ya cara jatuh Ada ya. safety Iya, gitu ya. misalnya jatuh. Oke. jatuh gitu, kita nggak sampai ke gulung sepeda kan lebih berbahaya ya gitu. Apalagi kalau di trek yang curam, kita ke seret gitu kan, gimana caranya ya? Otomatis ada caranya kita buang sepedanya, lebih sayang sepeda apa lebih sayang badan. Nah itu harus milih. Tapi biasa anak MTB selalu gitu, udah penyok banget ini ditanya pertama, sepeda gua aman kan? Anak saya juga begitu juga sama deh. Udah babak belur helm kebelah, ditanya sepeda aman gak? Aman pala lu aman kan? Terus yang kedua itu ya paling ya proteksi diri lah, protektor udah pasti, udah paling penting itu. Sama berdoa. Terus apa lagi Om Edo kira-kira Om Edo? Pemanasan, stretching. Basic skill penting banget sih. Basic skill apa aja Tom kira-kira? Di sini alhamdulillah sih di sini tersedia semua ya. Kita ada latihan berem, Pump track. ada wall ride, ada pump track, ada tabletop, ada drop grip. Alhamdulillah semuanya di permainan MTB semua obstacle di sini hampir semuanya ada, Om. Kecuali yang nggak ada sih. Kecuali yang nggak ada. Jadi sebelum terjun ke bikepark yang sebenarnya, ya ini mini bikepark. bikepark ini berfungsi banget. Ini kayak TK-nya kalau playgroup-nya dulu nih. Oh, ini untuk berlatih sebelum ke ininya ya. Untuk berlatih. Kalau udah bisa di sini baru nanti lanjut misalnya mau agak ini mulai ke query atau ke mana lagi sih? Iya. Yang udah ini. Kalau fisik sendiri gimana? Perlu nggak? Perlu banget. Pemanasan banget ya. Stretching segala macam benar. Soalnya ya gitu Om, kadang-kadang kan kalau udah capek suka jadi bego ya. Oh iya. Jadi mulai Iya, betul. Udah capek, udah bego, udah kontrol hilang segala macam gitu ya. Nggak, mungkin saya ngambil contohnya nih, kalau saya ini kan sukanya naik gunung ya. Biasanya tuh 3 bulan atau 2 bulan sebelum naik gunung saya udah mulai latihan fisik Iya. nih. Nah itu kalau di sepeda gimana? Sama? Harus juga ya, sama ya. Sebenarnya sih harus Om, cuman rata-rata kita langsung gas aja. Nggak pakai pemanasan. Jangan. Kalau saya gue 10 kilo berapa belas kilo sampai ke bikepark dulu tuh udah panas. Istilah kata badan udah ready, udah lentur otot. Kalau masih kurang panas kata-katain aja. Mungkin kalau untuk atlet event ya itu wajib. Cuman kan paling kan kita kalau main ke bikepark itu kan have fun aja gitu. Iya. Ketawa-ketawa aja gitu ya. 30% main, 70% ngomong. Penting banget sih Om itu fisik. Terpenting ya. Sama berarti sebelum aktivitas itu ya istirahat juga harus cukup ya, berarti ya. Harus tidur aja. Harus tidur ya. Harus tidur. Minimal 5 jam deh. Kalau di bawah 5 jam payah tuh. Payah banget. Bener banget itu Om, harus cukup tidur. Pilihannya juga pagi kan biasanya kan. Iya. iya, Karena kan kita di trek juga harus berpikir cepat nih ya. Berpikir cepat. Kita harus ngambil keputusan, harus ambil ke kanan, harus ambil ke kiri atau harus lompat. Nah itu Dan itu iya benar. Kurang tidur nggak fokus. nggak fokus, Iya, bisa bahaya. Jangan kan 1 detik, setengah detik aja saya pernah setengah detik meleng, udah gone. Blank dah. Blank ya bener. Hitungannya sepersekian. iya. Nah, kalau ini tantangannya apa? Kalau untuk yang berkegiatan di alam terbuka ya, tuh tantangan yang paling utama biasanya. Cuaca. Cuaca, Sama ya ininya apa? Obstacle-nya. obstacle ya. Banyak yang gap-gapnya itu. Kita harus ngelewatin rintangan yang ya lumayan ekstrim gitu. Harus bener-bener timing itu harus pas saat loncat. Nah, kalau di sini makanya buat belajar bagus karena kalau nggak dapat kita masih landing di topnya. Tapi kalau ada yang road gap yang gimana yang kalau nggak dapat assalamualaikum udah. Dang, langsung nggak nyampe gitu ya pedanya. Antara orang yang mental, pedanya mental, dan dua-duanya mental. Ya berarti nyambung ke tadi ya. Iya. Penting juga untuk persiapan diri dulu ya. Sama mental terakhir Sama ya. skillnya di upgrade terus. Tapi juga paling penting ini Om ya, sadar diri Om. Tahu batasan, tahu batasan. Know your limit. Karena banyak kan ya, misalnya ya beberapa bikepark kejadian ya gitu, mereka nggak tahu batas dirinya karena takut diejekin teman-teman atau panas ngeliat temennya. Iya. Ya maksain akhirnya ya terima kasih wabillahi taufiq hidayah gitu. Iya. Sadar, gitu. Ditutup dengan doa itu. Intinya pengendalian diri juga ya berarti ya. Makanya olahraga mountain bike itu menurut saya apalagi yang di bikepark atau di trek alam gitu itu Kontrol, self control. komplit ya. Semua ada. Adrenalin ada, fisik ada, konsentrasi ada, Kesabaran. kesabaran,
Apalagi kalau ketemu orang-orang kayak gini, Om harus sabar Om mulutnya nih Om. Bener nih. Tongornya udah kayak udah udah kayak mama gibah tukang sayur tuh. Apalagi ini nih Om. Gitu ya. Jadi semua komunitas gua acornya ampun Om. Tongornya bener kayak mama gibah tuh. Tapi itu yang bikin rame seru men. Masa kalau diem sepi banget kayak kuburan ini ntar. Nah, kalau dari pengalaman ya, itu pernah nggak sih yang katakan bersepeda di gunung tapi berhari-hari misalnya? Atau memang sudah idealnya tuh ya kita sehari? Day trip biasanya. Paling lama 2 hari 3 hari sih Om. Oh gitu ya? Enduro Biasanya ya. kalau ke Jawa ya, tur Jawa biasanya bisa 2 hari 3 hari ya. Ya 2 hari. 2 hari lah. 2 hari ya. Ya tapi kan kita pindah-pindah Om. Soalnya kalau durasi trek sepeda kan nggak panjang kan, paling maksimal 30-50 kilo juga ini udah ngap-ngapan banget. Itu paling panjang dulu apa semua. Kalau yang adventure ya, kalau yang bike park kan ya paling 5 kilo lah paling kiloan maksimal. Kalau adventure bisa puluhan kilo kayak dari Sumur 7 Pantai Gelang sampai Pantai Carita tuh ada 40 kilo. Oh. Tiap 10 kilo tak loading pindah tempat dulu. Nah, biasa ngangkat duren tuh. Siapa tuh yang duren tuh? Teman-teman waktu itu ke yang paling lama Jogja ya waktu itu ya. Jogja pindah-pindah bike park Om. Kandang Tiga bike park. Kandang Pitik, terus Jurang Jero. Jurang Jero gitu. Kalau ke Galunggung 1 trek cuman ya banyak lainnya lah. Ada 4 ya? Ada SS1, 2, 3, 4 ada 4 ya. Yang nanjak dulu kita sekilo apa tuh? Ada 5 ya. Sama yang terakhir baru yang ada yang trek all mountain-nya juga ada. Itu butuh 2 hari sih Om kalau mau main 2 enak hari. ya. Kalau mau PP bisa sih Om, cuman maksa banget takutnya fisiknya nggak oke ya. Karena perjalanannya udah 5 jam 6 jam tuh. Dan ini ngobrolin Galunggung ini ada yang menarik nih Om. Nih, suhu kita nih. Oh. Ini nih asal usulnya dari Galunggung nih. Itu. Wah, anak-anak Galunggung berarti. Iya. Jadi dulu tuh Mencicipi deh Om. Oh iya. awal pertama kali join ke MKKB Rider itu langsung gas ngikut Gobar ke Galunggung Om. Galunggung mungkin karena efek udah lama beliau nggak goes kali ya. Baru goes ke JPG itu deket Pemanasan, langsung ketemu kita. Ada Gobar, dia langsung ikut gas. Baru run pertama, setengah main, Wah. crash. Saudarua crash. Nah itu crashnya lumayan nganu banget tuh. Sekarang Itu keras disebabkan karena downhill kah atau gimana? Gimana Tom? Treknya. Di Galunggung SS1 downhill ya. Itu kan Downhill, jatuh kan juga downhill. dislok sih, apa ini patah. Wah, ada Dan temen. dari kejadian itu lahirlah ini Om. Mini bike park ini Dreamland. Oh. Berawal dari kita nengokin nih. Om Dwi, kabarnya gimana nih? Udah seminggu, seminggu atau 2 minggu ya? Nyamperin, kita nengokin ke rumah, ngobrol-ngobrol. Ternyata di depan rumah beliau ini ada tanah kosong. Beliau nyeletuk, Doi, cobain trek sepeda gue buat pemanasan. Emang ada Om? Oh ada, lu masuk aja. Kirain saya tuh udah ada mainannya gitu. Ternyata cuma jalur setapak buat goes, pedaling doang kali ya buat pemanasan itu. Terus dari situ muncul ide tuh dari obrolan kita, Om, itu tanah nganggur di depan. Nganggur doang ya dengan. Terus muncul ide, gimana kalau dibikin mini bike park aja Om, buat latihan kita, buat basic main di bike park gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol soal izin ya, perizinan kebetulan kan yang punya teman-teman beliau semua ya. Kita minta izin lewat Om Dwi, alhamdulillah dapat izin. Ngumpulin beberapa komunitas, ngobrol-ngobrol, rembuk, patungan, langsung gerakin Om. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada ini, belum dibangun Om. Dan selama masih belum dibangun, insya Allah bakal kita rawatin nih buat latihan kita bareng ya. Siapapun bisa. Siapapun bisa, dan ini untuk umum. Dan free. Dan free. Alhamdulillah nih izinnya lancar Om ya. Lancar. Izinnya lancar. Dengan catatan apa Om? Nggak ada bangunan permanen dan nggak dikomersialin ya. Iya gitu. Juga Jadi- bisa buat anak-anak ya Om Edoy sekarang. Bisa. Ya? Jadi anak-anak kecil kalau pada yang seneng tuh apalagi yang balance disediain. bike, apa bisa Trek, ada gitu pump kan. track ya. Jain paham. Nah ini bisa gue simpulkan gak nih pengalaman Galunggung yang dislocated patah ini akhirnya memunculkan ide
oh pemula nih ya, newbie nih, harus ada dulu nih, lu latihan dulu nih, persiapan. Saya nggak dulu belum kenal beginian, pakai peda derjam gitu dikasih ban pacul langsung dihajar kemana? Sawiyah sana. Single speed 26 terus akar batu. Waduh, udah nggak tahu tuh laju-lajutan. Kalau Pada saat nih kalau komunitas ini bermain ke satu area itu sebetulnya ada nggak sih efek yang diberikan ke masyarakat sekitar? Pasti sih. pasti loading, Terutama impact yang paling besar kan ya ekonomi lah. Kan ya ada Perdagangan ya. jualan gitu Ya. kan. Terus juga kadang-kadang kan kita butuh kendaraan loading. Ya. Juga kan ya namanya datang ke satu tempat baru kan ya sowan gitu kan jadi kenal, Otomatis menghidupkan gitu kan, jadi silaturahmi betul, ekonomi gitu kan. daerah sekitar juga ya. Oke, kita ngopi dulu. Kita udah bicara tentang faktor ekonomi terhadap masyarakat sekitar, lalu efeknya. Nah, kita bicara nyambung nih ke kalau perubahan iklim nih ya sekarang yang terjadi. Ada efek nggak sih untuk teman-teman bermain sepeda di gunung sekarang nih? kebanyakan ngopi jadinya dibanding main udah. Jadi baik istirahat deh. Pasti ke bike-nya jadi berkurang Om. Kecuali Agak ngejaga. Paling lebih milih ke apa ya? balik lagi Si galunggu. aspalan ya. Sekedar Aspalan. ngejahe, ngobrol-ngobrol, ngopi gitu kan. Jadi kalau udah dari awal udah tahu becek nih, pasti agak nahan diri sih. Nahan diri. Nah, kecuali kok kayak tadi Kecuali galunggu kalau ke Galunggung ya. itu pasir. Galunggung mau hujan, Pasir. mau panas, Makin hujan, mau mendung, gas terus. Hujan malah enak, gitu. malah padat Om. Kalau musim kemarau malah wah kayak main pantai. Iya. Ngesot tenggelam mendem. Jadi ada bike park yang tipikalnya pasir kan ya. Kalau pasir atas itu kan kalau misalnya memang lagi hujan kan dia otomatis makin padat gitu. Ya betul. Jadi makin enak, makin pulen gitu. Tapi kalau malah terang benderang terik itu malah kadang-kadang buyar gitu. Iya, mendem. Iya. Iya. Jadi kebanyakan sih ya cari yang bike park yang ada pasirnya gitu. Nah, berarti ya contoh nih ya, kan banyak isu-isu kayak contoh deh, kayak di Riau tuh yang hutan hilang, ya digantikan sawit ya. Sawit. Otomatis kan akan efek ke komunitas seperti ini ya. Kenapa? Berarti kalau bermain sepeda di sana udah pasti panasnya minta ampun, udah nggak ada pelindung lagi, Iya. ya kan? Lumpur-lumpurnya juga karena kan biasanya penahan lumpur tuh si akar kan, akar pohon. Itu mungkin salah satu dari efek perusahaan lingkungan sih menurut saya ya. Iklimnya berubah yang menjadikan tadi bike park susah, kita mau ke ini akhirnya main sepedanya di aspal lagi. Aspal lagi. Nah, pernah nggak sih pengalaman teman-teman nih mengalami momen spesial nih pada saat melakukan jalan naik sepeda di gunung? Momen spesial yang benar-benar berkesan, ada nggak sih? Mungkin waktu itu yang paling berkesan tuh sama teman-teman rame-rame yang waktu itu menunya kita ke Cikole kali ya. Kalau saya pribadi ya waktu itu. Kita start dari kebetulan pada nginep di rumah saya di Bandung. Start dari rumah ke Cikole, kita main segala macam walaupun ada tragedi juga lah beberapa gitu ya. Kita pulangnya belusukan dari atas sampai ya dari Tangkuban Perahu itu kita cari jalan sampai ke Jalan Aspal Setiabudi Bandung tuh sampai balik rumah lagi tuh kayak yang happy aja gitu di situ. Lewat momen nikmat. Latihan high ya, latihan Iya. high. Kalau momen-momen berkesan juga mungkin mistis-mistis juga ada ya Om, sebenarnya. serius? Iya, ada gunung. Mistis ada aja gitu. Ya banyak sih ya menurut saya setiap kita ke bike park sih pasti happy intinya. Oh, Karena kalau jujur kalau beberapa dari kita ya saya pribadi gitu, kalau kita ke bike park pulang happy, pergi happy gitu. Harus tuh ya. Jangan sampai pergi happy, pulang GWS gitu ya. Pergi semangat, pulang selamat. Iya. oke. Sama yang berkesan tuh salah satunya selain tadi Cikole, ada Galunggung tuh. Ya. View-nya itu Oh, istilah orang anak-anak sepeda tuh cerot banget tuh. Perot lah. Di samping obstacle yang bisa kita lewatin kita puas tuh kita dapat pemandangan yang wow gitu tuh kayak puas banget tuh. Belum lagi di Sesuatu trek. banget tuh. Lu lagi di trek Kita kadang-kadang suka apa? jauh-jauh ke sana ya kan. Dapat view yang bagus tuh pulang tuh rasanya senang banget tuh.
Sama satu lagi Om Edoy, Apa tuh? kita di prank kapten. Itu momen terbaik itu. Iya. Jadi ada satu bike park dibilangnya wah 80% turunan, ternyata dibalik. Oh ya. Iya. Iya. Sampai sekarang kita musuhin orangnya. Apa tuh namanya? Nama tracknya? Kayak lupa ya udah. Lupa kayak. ya. Tuh, ingat tuh Om Ari ya, Om Ari kita masih dendam sampai sekarang nih Bang Ari ya, Bang Ari. Iya. Jadi mungkin sama kayak kalau pengalaman gua dulu ya pertama kali naik gunung tuh, ya itu capek. Akhirnya ketemu pertama kali gua naik gunung gede tuh, nyampe Surya Kencana Padang Edelweiss malam itu, udara dingin, gue bikin kopi di luar itu yang nikmatin udara dingin ngerokok, waduh, akhirnya balik lagi, wah benar. Walaupun capek balik lagi gitu. Itu pengalaman yang hilang. Nah, misalnya nih, kan banyak yang sudah pengalaman, lalu tiba-tiba ada yang baru nih mau join, contoh deh, nanti nih mau ke Galunggung kan rencana kan? Iya. Nah, itu sebetulnya gimana sih menyeimbangkan nih antara si pemula dengan si yang udah berpengalaman nih? Kan bisa aja yang pemula biasanya akan keteteran deh di belakang udah pasti tuh. Ya, karena dia kan masih belajar menyesuaikan, belajar apa gitu. Iya. Nah, itu gimana? Biasanya kalau ada yang baru join gitu, kan biasanya kalau kita ke bike park itu nanti kita akan sewa marsal ya. Sama sweeper di belakang. Biasanya ada 2 tuh. Kalau treknya lumayan ekstrim dan panjang, biasanya kita pakai 2 marsal, 1 di depan, 1 jadi sweeper di belakang. Nah, yang newbie itu akan paling belakang dan dikawal sweeper. Oke. Jadi biarpun ketinggalan atau kepleset tuh aman, ada yang mendampingi di belakang gitu. Nah, itu berarti teman-teman ya, ini pentingnya melakukan suatu perjalanan apapun itu harus ditemani yang expert juga. Benar. Karena dia bisa membantu menentukan gimana nih cara untuk yang baru ini kan. Iya, Tuh. Nah, buat om-om semua nih, sebagai penutup nih, ada pesan-pesan nggak buat peminat-peminat baru mountain bike, tapi mungkin dia masih ragu nih, dia takut lah apa yang terjadi nanti, ada masukan nggak buat mereka nih, saran-saran? Belajar basic dulu yang penting. Belajar basic. Terus sepedanya juga yang mumpuni juga, jangan yang kadang-kadang kan ya apa-apa aja, maksudnya yang murah yang 3 jutaan kan, yang sekali pakai bubar servis gitu kan. Harus yang mumpuni. Kalau emang nggak ini beli second juga, saya juga kadang beli second tapi yang udah emang proper gitu loh buat main. Nggak yang sekali pakai bubar. Berarti kembalinya kayak yang awal tadi ya, bisa mengukur kemampuan diri juga gitu loh ya. Kalau memang dirasa alat kita juga belum layak, ya jangan dipaksa gitu kan. Ya kalau budget baru bisa, kayak saya dulu hartel, saya beli hartel dulu aja. Sampai hartel udah nguasain, udah fasih, baru naik full sus gitu. Jangan maksain kita harus full sus nih karena dikomporin, biasanya kan suka gitu, capek saya dikitin dulu dari dulu. Tapi belajar aja dari awal gitu, basic aja. Iya. Rajin berlatih sih Om ya. Rajin berlatih juga sama ya. tahu batasan diri, udah itu aja. Jangan nafsu. Oke teman-teman, demikian nih obrolan kita dengan komunitas mountain bike. Sampai jumpa lagi di Ngopi Petang berikut bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Ciao.